Halo Sobat Lensa Sports, terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia olahraga. Hanya di Lensa Sports. Gelaran event balap dunia MotoGP di sirkuit Mandalika resmi diundur ke bulan Maret tahun 2022. Kepastian itu setelah perwakilan dari Federation Internationale de Motorcycles atau FIM dan Dorna Sports selaku promotor MotoGP melakukan inspeksi pra-homologasi di sirkuit Mandalika pada Rabu 7 April 2021 lalu. Melalui rilis resmi, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC menyampaikan semua pihak sepakat untuk menyelenggarakan ajang pertama MotoGP di sirkuit Mandalika pada awal musim depan, yaitu pada Maret 2022. Hal itu mengingat pandemi COVID-19 yang berlangsung. Sementara untuk kejuaraan dunia World Superbike pada 14 November 2021 akan tetap terlaksana. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyampaikan, dia mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP di sirkuit Mandalika pada bulan Maret tahun 2022. Saya mendukung penuh penyelenggaraan MotoGP di bulan Maret 2022. Hal ini sejalan dengan program percepatan vaksinasi nasional oleh pemerintah Indonesia. Kami ingin menjamin keselamatan seluruh pengunjung, baik dari dalam maupun luar negeri, katanya. Sementara itu, Direktur Utama ITDC Abdul Bar M. Mansur mengatakan, dengan adanya kepastian waktu penyelenggaraan, pihaknya memastikan akan tetap fokus dalam menyelesaikan pembangunan sirkuit Mandalika, serta memaksimalkan potensi yang akan diperoleh dari event olahraga kelas dunia ini. Kunjungan ke Lombok pekan ini sangat sukses dan kami pastikan bahwa sirkuit Mandalika akan menjadi salah satu tempat penyelenggaraan terpenting dalam kalender MotoGP mendatang. Penyelenggara MotoGP Dorna Sports mengaku kagum dengan sirkuit Mandalika Lombok yang disebut sebagai salah satu sirkuit terbaik di dunia. Penilaian tersebut dilontarkan oleh Safety Advisor Dorna Sports dalam kunjungannya ke Indonesia. Saya pikir ini bisa menjadi salah satu sirkuit terbaik karena lokasinya yang fantastis, kata Loris Capirossi saat ditemui di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma. Tak hanya mengagumi sirkuit Mandalika, Capirossi juga mengapresiasi antusiasme penggemar MotoGP di Indonesia yang fantastis. Karena kami memiliki banyak penggemar di sini dan itu bagus, saya yakin ini benar-benar aman, sambung mantan pebalap MotoGP tersebut. Dari segi keamanan, Capirossi menyebut sirkuit Mandalika sudah sesuai dengan aturan standarisasi internasional. Dorna Sports Managing Director Carlos Ezpeleta yang ikut dalam rombongan juga setuju dengan penilaian yang disampaikan Capirossi. Mereka sudah memiliki segalanya dengan pasti. Kami yakin bahwa Mandalika akan dapat mengikuti semua batasan homologasi, jadi kami senang, kata Carlos Ezpeleta. Pihak Dorna Sports dalam kunjungannya ke Indonesia mempunyai agenda untuk memantau perkembangan pembangunan sirkuit Mandalika. Mereka ingin memastikan apakah sirkuit Mandalika sudah bisa digunakan untuk balapan MotoGP 2021. Selain persoalan sirkuit, Carlos Ezpeleta juga mengatakan bahwa pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu faktor penentu yang dinilai untuk bisa menyelenggarakan MotoGP. CEO Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP, Carmelo Ezpeleta, mengaku tak sabar lagi ingin melihat gelaran balap motor paling bergengsi di dunia itu kembali digelar di Indonesia setelah mengunjungi sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ezpeleta didampingi Loris Capirossi selaku promotor representatif Dorna Sports dan Franco Uccini yang bertugas sebagai Safety Officer FIM. Hari ini menyelesaikan inspeksi pra-homologasi sirkuit jalan raya yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika tersebut. Layout trek sepanjang 4,3 km dan terdiri dari 17 tikungan itu mulai terlihat bentuknya. Ketika proses pengaspalan, pemasangan saluran drainase, gravel bed, pagar pembatas beton, dan penanaman rumput terus digarap. Petugas inspeksi dari FIM hari ini menyusuri trek sepanjang 4,3 km yang terdiri dari 17 tikungan dengan berjalan kaki untuk mengecek progres pengaspalan trek, pemasangan saluran drainase, dan sejumlah aspek keselamatan seperti gravel bed dan pagar pembatas beton. Melihat trek dari gambar dan secara langsung itu berbeda, karena trek ini akan sangat luar biasa. Kami sangat senang dengan progresnya, kata Ezpeleta setelah inspeksi selesai. Tentu setiap orang tahu masih banyak hal yang harus dikerjakan. Tapi kami tidak sabar lagi menyaksikan MotoGP di sini dan kami yakin para pebalap MotoGP akan menyukainya, tambah Ezpeleta.
Masih tersisa kurang lebih 3 bulan bagi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) untuk merampungkan pembangunan lintasan sebelum homologasi final pada pertengahan tahun. Untuk homologasi, semuanya harus selesai termasuk morsal, medis, pusat medis, dan trek itu sendiri. Menurut lini masa yang kami terima dari MGPA, kami terus sesuai jadwal, kata Espeleta. Sebelum seri penutup musim digelar di Valencia, Spanyol, pada 14 November. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo memastikan infrastruktur sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tuntas Juli 2021. Soal gelaran MotoGP akan ada pembahasan lagi dengan pihak Dorna Sport. Saat ini pemerintah punya kewajiban menyelesaikan seluruh infrastruktur sirkuit, tutur Kartika. Direktur ITDC Abdul Bar M. Mansur juga menegaskan upaya pembangunan sirkuit adalah prioritas yang harus diselesaikan sampai tenggat waktu Juli. Sebelumnya, perwakilan Dorna, Carlos Espeleta menyatakan saat homologasi nanti sirkuit Mandalika harus selesai 100%. Untuk homologasi semuanya harus selesai termasuk marsal, medis, pusat medis, dan trek itu sendiri. Indonesia sudah masuk dalam kalender World Superbike WSBK 2021 dan masih dalam daftar cadangan seri MotoGP 2021. Sirkuit Mandalika memiliki lintasan sepanjang 4,31 km dengan 17 tikungan. Pemerintah berharap sirkuit Mandalika bisa menggelar balapan MotoGP tahun ini, menjadi bagian dari seri Asia yang digelar pada Oktober. Di sepanjang Oktober pada 4 balapan yang sudah digelar, yaitu MotoGP Jepang, Thailand, Australia, dan Malaysia. Dari Malaysia, balapan akan berlanjut ke Valencia yang merupakan seri penutup musim ini. Sirkuit Mandalika sendiri masih belum selesai dibangun, baru sekitar 60%. Tapi pihak MotoGP cukup puas dengan progres sejauh ini, yang ditargetkan selesai pada pertengahan tahun. FIM yang bertanggung jawab untuk homologasi trek, tapi kami telah seharian berada di sirkuit Mandalika. Franco Uccini sangat senang dan demikian pula saya, kata Espeleta. Sistem homologasi adalah proses standar persetujuan atau sertifikasi dalam dunia balap yang meliputi standar kendaraan balap, lintasan, dan komponen-komponen pendukung lainnya yang telah ditentukan untuk penyelenggaraan ajang balap. Dengan pengerjaan yang baru mencapai 50-60%, sirkuit jalan raya ini ditargetkan baru rampung Juni. Homologasi dijadwalkan pada Juli.